Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Rizky Utami SPD, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bumi Muria, Provinsi Aceh. Di kesempatan kali ini, saya bersama dengan Bapak Almin Sutoyo SPD, selaku Kepala SMA Negeri 3 Timbang Gajah. Nah, Pak, di kesempatan kali ini, Pak, kita akan mencoba Pak wawancara terkait dengan topik pengambilan putusan, Pak. Jadi sebelum itu Pak, Bapak bisa mungkin sedikit menceritakan terkait dengan pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Ya, nama saya Almin SPD. Saya sudah menjadi kepala sekolah selama sekitar 14 tahun dan di SMA Negeri 3 Timbang Gajah saat ini saya sudah 2 tahun 8 bulan begitu. Ya. Berarti hampir 17 tahun Pak ya. Jadi enggak, totalnya 14 tahun. Oh iya, 14 tahun. Nah, Pak, jadi kan itu kan sangat panjang perjalanan Pak ya menjadi kepala sekolah ya Pak. Tentu selama itu Bapak pasti pernah menjumpai atau sering menjumpai suatu masalah-masalah yang bisa saja menjurus ke arah pujukan moral atau bisa saja menjurus ke arah dilema etika. Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasinya? Ini pujukan moral. Oh, ini adalah dilema etika. Ya, itu gimana Pak? Jadi bujukan moral itu adalah sesuatu perhatian maupun ucapan dan perbuatan untuk mempengaruhi saya sehingga saya digiring untuk keluar dari jalur yang sesungguhnya sesuai dengan tata tertib sekolah ataupun peraturan sekolah. Yeah. Kemudian untuk dilema etika adalah sesuatu hal yang dipertentangkan karena keduanya baik dan baik. Jadi saya harus memutuskan mana yang terbaik di antara keduanya dan mana yang harus diputuskan dengan cepat. Ya, ya memang ada dua jenis problem Pak ya yang mungkin akan dijumpai di sekolah. Ya. Tentu juga Bapak sudah menghadapi itu. Ya. Namun di kesempatan kali ini Pak, kita akan lebih dalam terkait dengan dilema etika Pak. Ya. Oke Pak, kalau Bapak menjumpai kasus dilema etika Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan? Iya. Contoh kasus dilema etika yang update ya. Iya. Sekarang ini adalah penggunaan HP di kalangan siswa. Jadi di satu sisi HP itu baik digunakan untuk pembelajaran, apalagi di kurikulum Merdeka ini merupakan variasi dari sumber belajar. Kemudian tetapi juga di satu sisi lain HP ini juga mempengaruhi kondisi siswa di mana kesempatan bagi siswa untuk menggunakannya di luar konten belajar. Nah, ini yang merepotkan. Kemudian contoh lainnya di dilema etika ini, contohnya adalah misalnya ada kasus guru yang harus mengantarkan istrinya dulu sebelum ke sekolah karena istrinya bertugas di tempat yang jauh sebagai guru juga. Akibatnya guru tersebut datangnya terlambat. Kemudian banyak kasus-kasus lainnya yang saya hadapin saat ini. Bagaimana berarti Bapak cara untuk mengambil putusannya agar muncul putusan yang terbaik, Pak? Ya. Jadi biasanya saya mengambil keputusan itu ada melibatkan diri sendiri langsung direct. Tetapi tidak menutup kemungkinan
banyak hal juga saya melibatkan tim di sekolah. Jadi dibantu oleh tim lain, saya meminta alternatif solusi dari kawan-kawan yang ada di tim saya. Kemudian tentunya saya harus meresponnya dan memberi keputusannya berdasarkan solusi-solusi alternatif yang diberikan tadi. Tetapi juga saya sering juga mengambil tindakan sendiri. Iya. Kalau saya mengambil tindakan sendiri, saya tidak meminta pertimbangan dari tim. Biasanya saya merenungin hal tersebut dan biasanya saya membuat seolah-olah itu adalah saya yang mengalami kejadian itu. Jadi dengan begitu saya bisa mengambil keputusan terbaik tentang hal itu. Apakah ada Pak barangkali langkah-langkah khusus atau prosedur tetap yang Bapak sudah menjadi pakem, Pak? Jadi yang selama ini Bapak pakai, Bapak di sekolah manapun maka akan Bapak pakai itu, Pak, ketika mengambil keputusan. Iya, terima kasih. Sepertinya saya tidak mempunyai pola anutan atau pakem tertentu untuk mengambil keputusan itu. Mungkin karena perkembangan kita ya, saya dari tentunya usia saya bertambah terus, dan kata orang ketika usia terus bertambah, kearifan pun, kedewasaan pun, cara berpikir, cara mengambil keputusan pun seiring dengan usia tadi akan memperkaya hal-hal ini gitu. Jadi kemungkinan kalau persoalan yang sekarang ini saya hadapin, dulu mungkin cara saya mengambil keputusan tentu akan berbeda ketika saya berhadapan dengan sekarang. Jadi nggak ada pakem tertentu, saya enjoy aja, saya mengalir saja. Yang penting saya lebih mengutamakan itu win-win solution. Iya. Berarti Bapak selama ini memang learning by istilahnya? Learning by doing. Istilahnya atau belajar dari pengalaman. Ya. Semakin bertambah umur, semakin banyak pengalaman masalah, semakin bijak kita dalam learning by experience. Oke, Pak. Nah, kira-kira apa cara yang efektif, Pak, untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, Pak? Apa yang paling efektif kira-kira? Ya, pertama tentunya kita harus tahu dulu atau kita kotain dulu apa permasalahan sebenarnya. Dan kita harus menanyakan langsung ke sumbernya. Jadi dilarang untuk mendengar isu-isu yang berkembang. Kemudian kita memperkaya diri dengan memperbanyak sumber-sumber yang kita inginkan. Jadi bukan hanya berdasarkan satu atau dua sumber. Kemudian kita berusaha mempersempit masalah tersebut. Karena suatu masalah itu biasanya bisa dipersempit. Dipersempit sehingga malah kadang-kadang sudah merupakan suatu pemecahan masalah yang baik. Nah, yang ketiga, kita akan melibatkan tim ya jika memang itu diperlukan. Tapi kalau tidak, tentunya tidak usah, kita cuma mengambil plus minusnya aja. Kemudian ya biasanya saya mengalir sendiri gitu. Mengalir sendiri mengalir sendiri, pemecahan itu berdasarkan apa yang saya yakini itu merupakan keputusan yang benar yang bisa saya ambil. Biasanya setelah ini menjadi
akan menjadi keputusan yang menurut saya tepat gitu, final. Dan mungkin hal ini juga disebabkan oleh usia saya ya. Usia saya. Kalau dulu saya sering mengambil keputusan itu kalau tiba-tiba di rumah saya merenung keputusan itu tadi salah. Tetapi sekarang ini kebanyakan saya nggak seperti itu lagi. Oke Pak, memang betul Pak ya. Intinya sekali kembali lagi ke masalah pengalaman Pak. Ya, pengalaman. Pak sudah bisa istilahnya memahami sendiri bagaimana prosedurnya, bagaimana cara untuk mengambil keputusannya. Nah sekarang kita bicara tantangan Pak. Apa tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Ya, tentunya tantangan terbesarnya tidak konsisten melaksanakan setelah diambil keputusan. Ya. Contoh misalnya masalah penggunaan HP di sekolah, yang tentunya saya menginginkan HP itu tetap dibawa oleh anak-anak HP-nya, tetapi ada tempat khusus untuk menyimpan HP tersebut di loker masing-masing siswa, sehingga kalau tidak diperlukan oleh guru maka HP itu tetap tersimpan rapi di loker. Tetapi banyak juga anak-anak yang tidak menyetor HP-nya di loker, sehingga ketika dirazia ternyata kedapatan HP tersebut, dan ini menimbulkan sedikit bersitegang antara guru-guru gitu dan siswa. Nah, hal ini merupakan dilema penggunaan HP tersebut. Jadi solusinya adalah memang saya biasanya mengatakan atau menyampaikan kepada teman-teman guru bahwa mereka harus menyelesaikan masalah ini, bukan menyampaikannya ke saya. Selesaikan dulu masalah ini, setelah mungkin tidak bisa diselesaikan ya baru ke saya. Kalau saya nanti memutuskan akhirnya bisa dibawa HP tersebut atau tidak, itu saja. Jadi saya ringan-ringan aja. Jadi ketika saya memutuskan kalau timbul banyak masalah dengan penggunaan HP ini, razia yang banyak kedapatan siswa ini, maka saya hanya memutuskan mulai saat ini HP tidak diperbolehkan atau tetap bisa digunakan, itu saja. Oke Pak. Nah, tadi sudah kita bicara tantangan Pak ya. Memang tantangan ini setiap sekolah memiliki tantangan berbeda-beda. Bahkan satu kepala sekolah di sekolah lain pun pasti tantangannya berbeda-beda Pak. Nah, sekarang kita bicara lagi kembali ke masalah pengambilan keputusan Pak. Ini bagian ini Pak tentang waktu. Adakah Bapak waktu khusus untuk, kadang ada beberapa kepala sekolah yang tunggu sebentar. Saya diberikan waktu dulu beberapa hari. Atau ada kepala sekolah yang langsung memutuskan di tempat, mendadak gitu. Kalau Bapak seperti apa? Kalau saya dua-duanya. Dua-duanya. Ya, dua-duanya saya pakai. Kalau misalnya tentang penggunaan HP tersebut, itu biasanya nggak berhari-hari, saya bisa putuskan setelah mendengar permasalahannya. Tetapi ada juga kasus yang beberapa hari, seperti misalnya kasus bullying, bullying yang mungkin dilakukan oleh sedikit bullying, mungkin kata-kata yang keras dilakukan oleh guru tanpa sadar mungkin ke siswa. Ketika bermaksud baik, guru tersebut menasihati anaknya, tetapi terselip juga kata-kata yang
mungkin agak kasar gitu, sehingga tidak diterima oleh siswa tersebut. Itu saya biasanya tidak langsung menegur guru tersebut, tetapi saya mendiamkan dulu dan saya merefleksikannya apa yang harus saya lakukan terhadap guru tersebut. Biasanya saya makan waktu 1 atau 2 hari kemudian memanggil guru tersebut. Ya, baik Pak. Sekarang ini Pak, kita kembali kita singgung dengan masalah ini Pak. Kan ada rekan atau mungkin istilahnya wakil ya kan. Ini adakah Bapak mungkin kira-kira ada seseorang atau faktor-faktor yang membuat Bapak tuh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan dilema etika Pak? Iya, tentunya ada. Dan seperti tim yang saya bilang tadi, ada wakil saya, baik itu wakil kesiswaan, wakil kurikulum, kemudian ada guru-guru BK dan lainnya. Itu memberikan kepercayaan diri kepada saya untuk mengambil keputusan. Karena guru-guru tersebut sudah mendalami dan sudah mungkin berulang-ulang mereka hadapin di sekolah ini kejadian-kejadian tersebut. Ya, oke. Nah ini penutup Pak ya. Jadi ini kita refleksi Pak. Jadi selama Bapak berpengalaman untuk mengambil keputusan yang berhubungan dilema etika, kira-kira apa pelajaran yang Bapak bisa petik Pak, yang bisa di-share kepada kami atau saya pribadi yang memang akan merintis, barangkali saya akan juga menjadi kepala sekolah ke depan. Iya. Baik, mungkin pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Gunawan sebagai CGP yang kemungkinan juga nanti menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah adalah bahwa yang pertama yaitu kita jika menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika ini, yang pertama kita tetap tenang menghadapinya, ya karena kita hidup di dunia ini pasti tidak luput dari yang namanya masalah, baik itu kecil atau masalah yang besar. Setiap orang, apalagi seorang pemimpin, itu pasti akan mendapat banyak goncangan. Ya, yang berarti satu itu bersikap tenang. Yang kedua itu mencari sumber masalah. Mencari sumber masalah apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian mengerucutkan masalah. Ya. Kemudian yang keempat yaitu setelah masalah sesungguhnya kita sudah kerucutkan, kemudian kita tinggal bertindak. Apakah kita memanggil tim kalau persoalan itu berat misalnya, atau tidak, atau bisa kita keputusan sendiri gitu. Nah, ketika kita anggap hal ini berat, mungkin kita membutuhkan tim, kita harus mengumpulkan tim tersebut dan mendengarkan plus minus dari mereka apa yang terjadi jika keputusan-keputusan yang berdampak ini akan diambil. Kemudian untuk masalah-masalah kecil mungkin bisa diambil keputusan sendiri. Kemudian ketika sudah clear, sudah kita mengambil keputusan, maka sudah kita mendengarkan tim, maka kita sudah bisa untuk mengeluarkan keputusan tadi. Jadi itu mekanisme yang harus kita laluin. Tapi kalau misalnya setiap karakter pemimpin itu kan berbeda dalam mengatasi dilema etika tadi.
pasti berbeda. Disitulah kemungkinan timbul pro dan kontra di kalangan kawan-kawan guru-guru maupun siswa. Jadi banyak hal-hal kasus terjadi, guru tidak senang dengan kepala sekolahnya atau siswa memberontak terhadap kepala sekolahnya disebabkan hal-hal pengambilan keputusan dilema etika yang tidak tepat gitu. Jadi kemungkinan Pak Gun sebagai calon guru penggerak harus merasakan juga kalau ini terjadi pada diri saya, apa yang akan saya lakukan. Jadi sebaiknya juga seorang pemimpin juga menanyakan kepada dirinya pribadi, apakah kalau terjadi pada dirinya apa yang akan keputusan apa yang akan diambil. Mungkin itu saja, Pak. Baik, Pak, barangkali demikian saja Pak wawancara kita pada hari ini, Pak. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan ke saya untuk wawancara ini, Pak. Demikian saja untuk wawancara kita di kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Rizky Utami SPD, CGP Angkatan 11, Kabupaten Gunung Muria, Provinsi Aceh, asal instansi SMA Negeri 3 Timang Gajah. Baik, di kesempatan kali ini kami akan berdiskusi mengenai topik pengambilan keputusan dengan Bapak Wahyudi Saputra, SPD, MSI sebagai Kepala SMP Negeri 2 Timang Gajah. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Wahyudi, di kesempatan kali ini saya mohon izin Pak ya untuk wawancara sejenak terkait dengan pengambilan keputusan Pak ya. Kalau bisa diceritakan kira-kira berapa tahun sudah mengabdi menjadi kepala sekolah? Ya, baik. Terima kasih Pak Gun. Jadi kebetulan saya dulu mengajarnya sama seperti Pak Gun. Saya alumni dari SMA Negeri 3 Timang Gajah juga sebagai guru di sana dulu. Jadi kebetulan pada tahun 2013 saya diangkat menjadi kepala sekolah ke SMP Negeri 3 Pintur Megayo, itu yang pertama sekali saya menjadi kepala sekolah. Jadi kalau dihitung sekarang 2024 kurang lebih hampir berjalan mungkin 11 tahun lah saya menjadi kepala sekolah. Karena saya ingat waktu itu setelah gempa bumi di Aceh Tengah dulu, setelah itu saya diangkat menjadi kepala sekolah ke SMP Negeri 3 Pintur Megayo. Itu pertama saya menjadi kepala sekolah. Itu Pak Gun. Ya, jadi Pak Wahyudi menyampaikan tadi sudah hampir 11 tahun Pak ya menjadi kepala sekolah. Tentu Pak selama menjadi kepala sekolah pasti banyak dijumpai mungkin masalah-masalah atau problem-problem yang dijumpai oleh Bapak selama menjadi kepala sekolah. Kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan problem yang merupakan dilematika atau rujukan moral? Jadi sebenarnya banyak sih problem menjadi kepala sekolah ini, dan yang jelas ada ini yang seperti yang saya rasakan di sini sebagai sampel saja. Banyak problem dilematika yang harus memang keputusan yang tepat kita ambil. Sebagai contoh mungkin di tuntutan sekarang ini, di tuntutan teknologi itu anak-anak untuk bisa mengikuti teknologi yang sekarang. Contohnya seperti membawa HP ke sekolah, apalagi dengan kurikulum kita sekarang ini. Jadi sedangkan keputusan kami di sini itu anak-anak tidak kami benarkan untuk membawa HP ke sekolah. Alasannya kenapa? Karena memang anak-anak ini masih banyak rasa ingin tahunya tentang apa-apa saja yang ada di dalam Android itu. Namanya teknologi sekarang ini, apalagi digitalisasi saat ini,
di Android itu memang lebih banyak, kalau tergantung kita. Nah, kalau kita melihat yang ke positifnya ya mungkin kita lah yang orang yang paling pintar terus. Tapi kalau negatifnya itu cuma setipis kulit bawang. Kalau mau ke negatif, jadi itu takut kami di sini takut nanti anak-anak salah gunakan. Jadi itulah salah satu bagi saya salah satu keputusan yang dilema. Sedangkan tuntutan sekarang untuk digitalisasi, sedangkan di lapangan saya sendiri sebagai kepala sekolah takut akan nanti anak-anak ini karena kan di sini kita cuma 6 jam, 6 jam. Tapi setelah itu di rumah mereka nanti melihat HP, nanti melihat yang nggak benar-benar. Itu yang kita antisipasi. Makanya di sini kami putuskan terus, kami putuskan bahwa itu masuk ke dalam salah satu kesepakatan sekolah. Tidak dibenarkan untuk membawa HP sekolah. Sebenarnya itu putusan yang dilematis itu, Pak. Iya, memang betul Pak ya. Sekarang penggunaan HP, gadget ini perlu kita waspadai Pak ya. Dan tentu juga sebagai kepala sekolah Bapak sudah memikirkan bagaimana solusinya Pak ya. Nah Pak, ini kan tadi sudah Bapak sampaikan bahwa ada dilema Pak ya. Penggunaan HP di sisi lain itu penting Pak ya. Di sisi lain ada kekhawatiran dari Pak Wahyudi bahwa ada penyalahgunaan penggunaan HP. Nah, kalau melihat hal seperti ini Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan Pak? Ya, jadi keputusan ini kemarin saya dengan beberapa tim pengembang sekolah mengadakan refleksi untuk dan kami keputusan sekolah ini semua saya libatkan itu. Ada juga Pak Komite tim pengembang juga untuk merefleksi keputusan yang diambil untuk itu kelas tadi, tata tertib lah kalau bahasa zamannya. Ada kesepakatan kami bersama, barulah kami tuangkan ke dalam keputusan sekolah itu. Kesepakatan sekolah baru kami tuangkan, baru kami sosialisasikan dengan orang tua wali. Dan itu setiap ajaran baru, setiap kelas 7 itu masuk kemari, kami selalu rapatkan wali murid. Dan ini berdasarkan hasil keputusan kami di sekolah dengan perwakilan komite, kami sampaikanlah kepada seluruh orang tua murid untuk hal tersebut gitu. Jadi memang benar Pak ya, kita harus intinya musyawarah Pak ya. Ya, musyawarah. Segala macam hal ya Pak ya. Dan saya yang saya jalani, saya menjadi kepala sekolah itu, ini berbagi pikiran dengan Pak Bun ya. Saya udah jalani 3 sekolah ya. Yang pertama saya ini semenjak menjadi kepala sekolah, SMP Negeri 3 Pintu Rumagayu, SMP Negeri 3 Timanggajah, dan ini yang SMP Negeri 2 Timanggajah. Apapun keputusan yang saya ambil, itu saya kompromikan dulu dengan tim, dengan wakil kepala sekolah, dengan Bapak Ibu Dewan Guru, baru nanti disosialisasikan ke kawan-kawan yang lain. Tidak semerta-merta saya otoriter, karena kalau terlalu otoriter nanti itu bisa saja nanti ada kawan-kawan yang tidak setuju, nanti kan saya yang kerja sendiri nggak mungkin. Jadi saya musyawarahkan dengan kawan-kawan, mana keputusan yang terbaik itu yang kita ambil. Yang jelas keputusannya yang positif, bukan yang negatif. Ya, berarti memang betul Pak ya. Tadi memang intinya musyawarah. Dan perlu melibatkan berbagai macam stakeholder atau pihak ya yang memang berkepentingan di situ. Tadi Bapak sudah men-spill sedikit ya langkah-langkahnya. Jadi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan. Kira-kira ada nggak Pak langkah khusus itu Pak untuk atau prosedurnya yang mungkin Bapak sudah menjadi pakem Bapak selama menjadi kepala sekolah. Kalau ada masalah atau ada dilema etika ya dalam hal ini gitu. Ada ke langkah prosedur yang sudah baku yang Bapak selalu terapkan di sekolah manapun? Iya. Ada. Itu udah jelas otodidak dia ya, berdasarkan pengalaman. Ya. Jadi yang jelas kalau ada dilema yang seperti itu, saya panggil dulu nanti wakil kepala sekolah dan wakil kesiswaan juga. Nanti disitulah saya kompromikan, saya tukar pikiran. Ini seperti ini dilema yang kita alami, bagaimana apa solusinya. Nanti mungkin dari tukar pikiran dengan kawan-kawan juga seperti itu akan menjadi masukan bagi saya. Kalau menurut saya memang itu yang terbaik, baru saya ambil keputusan. Dan itu
semenjak saya jadi kepala sekolah sudah saya jalankan dan posisi kita nyaman memang. Tidak istilahnya kita yang memutuskan, tapi kawan yang lain tidak setuju. Nah itu yang berat. Jadi intinya dia ya berdasarkan pengalaman tadi otodidak, itu yang selanjutnya saya jalankan sampai saat ini. Konsepnya seperti itulah untuk mengambil keputusan. Lalu kira-kira Pak, apa yang cara yang paling efektif Pak? Cara yang paling efektif tadi ya musyawarah, kompromi, sharing dengan kawan-kawan. Dan begitu juga apa keluhan atau dilematis yang dijalani oleh Bapak Ibu wakil di sini atau guru-guru yang lain, ya bisa mereka langsung berkonsultasi dengan saya. Apa keluhannya, kita cari solusinya supaya masalah itu tidak berlarut-larut seperti itu. Ya, tentu memang sebagai pemimpin Pak ya. Jadi dalam mengambil keputusan tadi pasti ada istilahnya ada proses yang dijalani ya Pak. Musyawarah, ada diskusi dengan wakil, dengan mungkin komite ya Pak. Tentu banyak tantangan yang Bapak hadapi Pak ya. Tantangannya kira-kira seperti apa Pak? Tantangannya kadang-kadang nanti waktu ya, pas ada masalah, pas kebetulan kita mau sharing nanti terbentur dengan waktu. Nah, di samping itu juga dengan komite juga seperti itu. Mungkin beliau ada kesibukan. Di samping itu juga banyak tantangan-tantangan yang kita alami ya. Terkadang keputusan itu harus mendesak dia, apalagi kalau misalnya ada interupsi dari atasan, dari dinas pendidikan, kan kita harus mengambil keputusan yang tepat. Jadi mungkin itu prosesnya, itu salah satu tantangan bagi kita, mungkin bagi saya sendiri, karena namanya kita di sekolah ini kan nggak sampai sore. Kadang sore itu harus ada keputusan. Kan saya nggak mungkin nanti saya telepon Bu Wakil atau saya pergi ke rumahnya, kan nggak mungkin. Itu tantangannya salah satu. Jadi tantangan utama memang waktu Pak ya. Waktu menurut saya itu yang saya sering saya alami kadang-kadang, apalagi pas hari Sabtu kadang-kadang. Ini informasinya masuk siang, ya kan? Ini harus seperti ini, harus seperti ini. Nggak mungkin kan, harus balik lagi ke sekolah. Berarti kalau saya pahami tidak ada waktu khusus Pak ya dalam pengambilan keputusannya. Kadang ada yang Bapak sekolah yang tunggu hari ini barangkali. Atau kadang ada Pak sekolah langsung ini Pak memutuskan secara mendadak bahwa ini. Kalau Bapak gimana? Itu tergantung berapa pentingnya hal yang diputuskan itu. Misalnya kalau memang urgen ya kita putuskan hari itu. Seperti itu dia. Misalnya kadang Pak ini bagaimana ini seperti ini. Ini harus seperti ini Pak. Ya kita putuskan hari itu terus. Tidak harus dia kita tunggu. Tergantung kondisi ya. Kondisi masalahnya. Problemnya apa. Pak, lalu gini Pak, ada juga di sini pertanyaan bahwa ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang membuat proses pengambilan keputusan Bapak itu berjalan dengan mudah? Yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Ya, namanya kita kalau sudah kita musyawarahkan, tentunya sudah kita kompromikan, tentunya pasti mudah. Itu kuncinya. Jadi apapun nanti masalah di kemudian hari, apabila kita suatu keputusan itu sudah kita kompromikan, dia bisa di-cover dengan yang lain. Tapi kalau tidak kita kompromikan, keputusan saya ambil sendiri bukan dengan kawan-kawan yang lain, itu apapun masalah nanti larinya ke saya. Dan ini keputusan ini ada dua, dia satu keputusan prinsipil. Kalau memang prinsipil itu memang langsung saya eksekusi, nggak perlu saya kompromikan. Tapi kalau keputusan ke halayak banyak tentang misalnya kesepakatan sekolah, atau tentang guru, tentang ini, tentang urusan kadang ke mitra sekolah, itu memang harus sudah kompromikan lah. Dia ada dua itu tadi. Kalau prinsipil ya memang nggak bisa dikompromikan seperti itu. Memang harus saya ambil tegas terus. Jadi memang semua pihak memang bisa membantu Bapak ya dalam proses pengambilan keputusan. Yang jelas intinya adalah musyawarah.
terbuka Pak ya, dalam arti Terbuka. bahwa ada masalah yang perlu kita hadapi bersama-sama. Iya. Dan terakhir nih Pak kan, jadi Pak. Bapak sudah menyampaikan panjang lebar terkait dengan apa itu istilahnya dilema apa, etika apa yang pernah Bapak jumpai. Iya, Yang iya. tadi kita bicarakan masalah penggunaan HP Android tadi. ya. Iya. Kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik Pak dari pengalaman Anda itu, pengalaman Bapak? Iya. Ketika Bapak menyampaikan atau mengambil putusan dilema etika. Ya, pembelajaran yang saya ambil dari situ, ya istilahnya kenyamanan kita bekerja di sini. Tapi kalau saya biarkan, tidak saya ambil keputusan seperti itu, mungkin akan tidak kondusif sekolah ini. Dengan saya biarkan seperti itu. Tapi dengan adanya keputusan saya, sekolah menjadi nyaman, kondusif seperti itu. Lingkungan belajar menjadi tenang. Tapi kalau saya biarkan, ya menjadi kacau balau mungkin seperti itu. Dan banyak keputusan dilematis yang kita alami di sini ya. Contohnya seperti kesepakatan sekolah itu, karena juga kesepakatan untuk guru mengenai jadwal guru, datang jam berapa, pulang jam berapa. Banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau nggak kita putuskan, ya acuannya tidak ada, ya bisa saja guru pun, Bapak Ibu dan guru bisa sesuka hatinya datang. Tidak disiplin seperti itu. Makanya harus kita ambil keputusan yang tepat ya, supaya berjalan sekolah dengan baik. Nggak bisa kita tunda urusan itu. Itu pengalaman yang saya dapat lah. Ya baik Pak, jadi itu saja barangkali Pak ya, kita wawancara kita di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu. Ya, demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala SMP Negeri 2 Timang Gajah, Bapak Wahyudi Saputra SPD MSI. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.